Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudaraku, sahabatku di seluruh tanah air Indonesia Raya Merdeka ini. Musuh satu kebanyakan, teman 1 miliar masih kurang. Oke. Malam ini saya ingin menceritakan sebuah alkisah yang kisah ini sudah sangat populer di kalangan orang-orang yang tahu. Dan kisah ini sangatlah menarik sekali bagi saya pribadi dan bagi Anda yang mau menerimanya. Nggak mau menerima ya wis. Tentang seorang waliullah, ya kan? Ada seorang walinya Allah diangkat menjadi kekasihnya Allah bukan karena dia tajir, melintir, kaya, raya, dermawan, bukan. Meskipun seorang wali ini adalah seorang kaya raya. Bukan pula karena sholat malamnya yang begitu khusyuk ta'zim, bukan. Bukan pula karena sodakohnya, bukan. Bukan pula karena haji umrohnya menyantuni anak yatim piatu, bukan. Akan tetapi seorang waliullah yang namanya Syekh Hatim Al-Asam ini diangkat menjadi wali Gusti Allah karena menjaga muruah, menjaga kehormatan, harga dirinya seorang wanita yang cantik, seksi, semok, kinyis, guys. Alkisah pada suatu hari ada seorang wanita semok, seksi, cantik, gede dhuwur, bahenol, kebol-kebol, yang pasti bukan dobol. Si wanita ini pergi ke rumahnya seorang waliullah, Syekh Hatim, untuk keperluan kebutuhan membeli suatu makanan. Setelah nyampe ke rumahnya Syekh Hatim, wanita itu beli barang yang ingin ia beli. Setelah dibeli, ternyata Allah menguji perempuan itu, dan Allah pun menguji seorang waliullah yang namanya Hatim. Tahu nggak tahu, tahu-tahu si wanita itu ngentut, guys. Gotok. Nah, otomatis yang namanya perempuan cantik, seksi, ngentut, abane kriak. Apalagi sampai keluar kuning-kuningnya tuh entutnya, ya kan. Otomatis membuat malu si wanita cantik itu. Dan respon yang dilihat Syekh Hatim ini, wanita itu kelihatannya kayak kurang pede, canggung, terus salah tingkah. Dan untuk menutupi rasa malunya si wanita tadi, Syekh Hatim akhirnya berpura-pura tuli. Maka Syekh Hatim ini mendapatkan julukan Syekh Hatim Al-Asami, artinya budek. Syekh Hatim budek, tuli. Tetapi tulinya bukan bawaan dari lahir, tetapi hanya untuk menutupi biar wanita ini tidak malu, saudara. Ya kan? Akhirnya Syekh Hatim bilang gini, apa gimana? Pak, saya beli ini. Yang keras, saya nggak dengar. Coba keras lagi. Saya beli ini loh Pak, keras lagi. Saya beli ini. Tujuannya Syekh Hatim bilang seperti itu supaya wanitanya hatinya senang. Senangnya gimana? Alhamdulillah, leku ngetut bayar, kok geluduk, guys. Ternyata Syekh Hatim ini tidak mendengar alias budek. Setelah wanita itu pulang, akhirnya kan dia bergembira, alhamdulillah saya nggak jadi malu. Dan lantaran inilah Allah mengangkat derajatnya waliullah Syekh Hatim ini menjadi kekasihnya, saudaraku. Masya Allah, begitu tingginya adab beliau, begitu mulianya akhlak beliau, keilmuan beliau. Jadi bukan kok budek gitu, guys, mohon maaf, alias budek, berpura-pura tuli. Itu Syekh Hatim Al-Asami. Dan kejadian itu beliau lakukan selama 15 tahun ke depan. Berpura-pura tulis selama 15 tahun ke depan hingga wanita itu meninggal, saudara. Dan kejadian itu tidak diceritakan oleh orang di sekitarnya. Selama 15 tahun, bayangke saudara. Begitulah akhlaknya seorang ulama, adabe kayak seperti itu, menutup muruah,
seorang wanita biar dia tidak malu, saudara. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Dan semoga saudaraku kita semuanya terhindar dari sifat-sifat seperti itu. Maka hadis kemarin kan, idza aradta an tadhkura uyuba ghairik fadhkur uyuba nafsik. Ketika Anda mau mencacat orang lain, stop dulu. Fadhkur, ya kan? Uyuba nafsik, lihatlah dalam dirimu itu ada aib, saudara. Dalam dirimu tuh ada aibnya. Kalau Anda mencacat orang lain, lihat dulu dirimu. Dirimu tuh penuh dengan aib. Hanya saja Gusti Allah ini menutupi aib-aibmu. Faham kan ini? Dari kisah yang saya jiplakkan tadi, yang saya ambilkan tadi, itu memang benar ada. Namanya Syekh Hatim Al-Aswami. Beliau meninggalnya di Baghdad kalau nggak salah. Berbicara dengan kentut, memang kentut itu menunjukkan seseorang itu kesehatannya dari kentut. Kok bisa, guys? Ya, pernahkah sanak saudaramu di antara salah satunya pernah dioperasi? Kalau pernah, pasti dokter bilang kayak gini, Mas, Mbak, sudah kentut apa belum? Belum, oh jangan minum dulu. Kan biasanya kayak gitu kalau setelah operasi. Ini saking pentingnya kentut, guys. Sudah kentut, sudah oke, minum, silahkan. Nah, itu kentut. Jadi jangan disepelekan hanya dengan menutup aibnya seorang wanita yang kentut semak bawut, posisi wetenge kosong. Diangkat jadi waline Gusti Allah, saudaraku. Dan ciri khas entut itu, guys, itu beda-beda. Karo entutnya abane mak wah, gutuk kering. Itu biasanya orangnya itu terbuka. Itu biasanya orangnya terbuka, ya kan? Welcome gitu. Tapi nek entutnya wong angel, biasanya wong angel pekok, ya kan? Kandhanane ndablek. Nek entute mek ngene, itu orangnya pasti rodok ruwet. Orangnya rada ruwet. Astagfirullah. Orangnya rada ruwet. Tetapi kalau kentutnya gini, pasti perutnya nggak ada isinya, kosong. Posisi perut kosong. Saudaraku, ini intermezzo ya, saudara. Jadi pentingnya kita sebagai seorang mukmin, sebagai orang Islam menutup aibnya saudara kita. Karena ketahuilah dalam dirimu itu juga ada aib. Ketika Allah nantinya membongkar aib-aibmu itu, kamu juga akan malu, saudara. Masya Allah, Alhamdulillah. Seorang waliullah yang diangkat derajatnya hanya gara-gara kentut. Banyak terjadi lagi, guys. Kisah-kisah seperti itu banyak sekali. Bukan karena sholatnya, hajinya, umrohnya, zakatnya, sodakohnya, sholat malamnya. Bukan, hanya gara-gara menghilangkan duri di pinggir jalan. Dadi waline Gusti Allah akeh seperti itu. Makanya ridhone Gusti Allah, hidayah Gusti Allah yang diberikan kepada hambanya itu enggak memandang gitu, guys. Aja peh kowe iki kondang terus untuk derajat sak ngisore pangeran, ora. Imam Ghazali, ya kan, diterima dadi wong sing soleh, wong kondang mugi Gusti Allah bukan karena karangan kitabnya, bukan karena sholatnya, keilmuannya, bukan. Hanya gara-gara beliau itu mau nulis ya kan, mau nulis kitab, ternyata ada satu lalat yang nempel, minum mangsinya itu, dilihatnya, wes terus laler, teruskan ben kowe seger. Hanya gara-gara menolong itu beliau diangkat kekasihnya Gusti Allah. Banyak sekali cerita-cerita seperti itu. Ono senulinge manuk emprit, usfuria, diangkat jadi wong kondang. Dan dari hasil cerita-cerita tadi itu adalah kita sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, ayolah kita menutup satu sama lain aib saudara kita. Ingat toh, ilingo nek kowe iki punya aib. You know, you understand? Semoga kita semuanya terjaga dari hal-hal seperti itu, saudaraku ya.
Huna qouli lakum wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk cus, terima kasih.